ini baru kelihatan ya bagaimana kualitas penyerang Liga 1 yang mungkin tampaknya akan bisa berbicara banyak di level elit, nggak cukup ternyata Glenn. Kitanya tidak punya banyak pilihan juga karena udah tertinggal 0-3 kan. Itu juga kayak yang setelah preskon dikatakan oleh Boyan Hodak, yang salah bukan hari ini, yang salah game pertama. Sebetulnya masih dalam skenario Glenn menurut gua. Kalaupun itu memang babak pertama 1-0. Tapi yang gak dalam skenario setelah itu kartu merah. Jonathan Kemp ini suka memancing-mancing kan. Suka memprovokasi. Kan kita ingat bagaimana di SEA Games 2023. Dan kemarin kayaknya William Barros kena juga provoknya gitu. Itu kan direct red card kan. Kenapa gak di review on field? Kalau mau dibalikin kan contoh yang Adam Alis disepak kepalanya itu kan kuning aja enggak kan. Menurut gue jadi gak konsisten wasit itu gitu loh. Dari 30.000 penonton itu 29.000 itu luar biasa fantastis. Gue setuju. Yang puluhan orang ini atau paling banyak 100 paling turun ke bawah. Itu kampungan menurut gue. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalani ibadah puasa. Ini puasa pertama, tentu semangat. Bobotoh mungkin agak lemes Om Yuke setelah semalam Persib Bandung tersingkir dari ACL tuh, tapi mau ngucapin juga selamat berpuasa dan juga selamat Imlek buat teman-teman Liputan Sport yang merayakan. Iya, setuju. Om Yuke, gimana semangat puasa hari pertama? Agak lemes ya. Karena jet lag nih. Oh jet lag, belum terbiasa ya? Masih adaptasi karena hari pertama ya. Tapi yang bikin sedih memang karena semalam gue nonton sampai habis itu hasilnya gak sesuai dengan harapan ya. Makin lemes jadinya. Makin lemes. Karena gak hanya Boboto aja ya, tapi ini kan sebetulnya harapan dari seluruh masyarakat ya. Betul, karena kita memang pengen kan tim kita bisa compete ya, bisa bersaing di level Asia. Kapan lagi kita mau naik level kalau gak sekarang ketika Persib dalam posisi amunisi penuh gitu kan, terus sudah bisa lolos sampai ke babak knockout, udah lewat target. Dewa juga sudah sampai babak 8 besar Challenge League ya kan? Ini kan fenomena yang harus kita support, jadi siapapun timnya ya kita harus support. Karena terakhir kali mungkin yang bisa bersaing hingga babak gugur itu Persipura mungkin ya? Dan sudah lama sekali ya. Mungkin betul. Kita udah lupa lagi caranya untuk kembali ke track itu kan. Betul, dan sekarang Persib udah mulai membuka jalan sebetulnya. Betul, itu yang harapan besar kita. Tapi ya inilah sepak bola Glenn, kadang-kadang ada hal yang gak kita bisa prediksikan terjadi di lapangan. Detail-detail yang sulit untuk bisa direncanakan, kayak Bojan juga ya itu yang gue pikir pelajaran besar sih buat Persib. Dari pertandingan semalam apa yang tidak terprediksi Om Yuke? Ya hal-hal detail tadi ketika semua sudah direncanakan dengan sangat baik dan ketika pas kick off sudah lihat ada aim untuk bisa mengubah mentalitas dari sebelumnya hanya menunggu menjadi inisiator, kemudian juga cara mainnya, determinasinya sangat jauh berbeda dibanding ketika kita di Ratchaburi. Itu yang sesuai dengan prediksi ataupun juga harapan kita ya. Kemudian bagaimana semua pemain secara individu terlibat aktif baik dalam bertahan maupun menyerang. Apalagi yang paling kelihatan Tom Haye ya. Tom Haye luar biasa ya. Tidak pernah gue lihat Tom Haye bisa se-die hard itu sejak kick off. Dia terus terlibat dalam setiap perebutan bola, bahkan gue catat ada 2 kali save transisi yang dilakukan dengan sangat baik dengan motong bola-bola cutback. Itu bukan dia banget tapi dia lakukan itu. Terus dia push to the limitnya dia gitu ya. Bagaimana mobilitas dia benar-benar dia upayakan semaksimal mungkin. Jadi itu yang gue lihat perubahan yang paling vital. Karena kan memang Persib itu sangat tergantung dari Haye kan. Ketika sebagai motor itu dia bergerak dengan sangat kencang, maka timnya juga bisa ngikutin dengan kencang. Ya sayangnya memang akhirnya nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada kartu merah, terus arah permainan jadi berubah, terus wasitnya juga gak konsisten dan seterusnya. Ya pada ujungnya Persib memang kurang klinis juga atau kurang cukup klinis ya. Karena dari banyak peluang ya cuma 1 yang bisa jadi gol. Artinya dari penilaian sebetulnya cukup positif ya dibandingkan dengan leg pertama kemarin. Positif banget. Walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan dari line up ya. Kan cuman Adam Alis aja kan yang main sebagai starter. Si Luciano dimain di babak kedua. Tapi gue lihat mentalitasnya itu perubahan, determinasi, fighting spiritnya itu berbeda banget. Kalau aja itu ditukar Glenn ya. Kita main home dulu gitu ya. Mungkin bisa berbeda peruntungannya. Ini kan karena sifatnya ini turnamen on off gitu ya, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun itu nggak bisa ditoleransi oleh sebuah turnamen. Beda dengan kompetisi, masih ada waktu banyak dan panjang. Tapi kalau turnamen tuh betul-betul persiapannya, taktikal, antisipatnya harus benar-benar matang dan ya sayangnya memang ini memang belum musimnya buat Persib ya.
Tapi dari skema permainan, dari game plan sebetulnya apa yang ingin diterapkan oleh Bojan, Om? Karena sebetulnya kan Bojan ini kan lebih banyak memainkan bola-bola pendek kalau di Asia. Tapi terlihat kemarin long ball yang justru diterapkan di babak pertama khususnya. Betul. Gue lihat betul ya. Kelihatan sekali ada perubahan ya. Karena kan Andre Jung gitu kan. Sebenarnya kan dia lebih suka bola-bola kepala ya, bola-bola karena dengan posturnya yang tinggi. Terus yang kedua mungkin karena Bojan ingin memburu gol cepat, jadi harus cepat-cepat sampai kotak penalti dan cepat-cepat bola crossing gitu, supaya menciptakan istilahnya chaos tactical gitu, menciptakan chaos di dalam. Itu yang gue lihat perubahan yang coba ditawarkan di pertandingan kedua kemarin oleh Bojan. Terus inisiatif tidak lagi nunggu ya, tapi harus bagaimana caranya bisa mendapatkan gol cepat. Makanya mereka benar-benar mendominasi, itu praktis kemarin one way traffic tuh babak pertama ya. Dan memang nggak mudah karena hal itu sepertinya sudah dibaca juga oleh Ratchaburi. Makanya Worawut Srimaka membuat 6 pemain di belakang gitu ya, numpuk. Jadi formasinya 1-6-4. 1-6-2-2 gitu. Itu yang membuat Persib sulit sekali ya. Sayangnya memang kita tidak punya pemain yang punya kemampuan untuk melakukan penetrasi, kemudian bermain kombinasi di ruang-ruang sempit, dan juga tidak ada tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, Glenn, yang bisa. Hanya ada satu, kayak Tom Ha ya. Itu aja, itu pun juga di blok ya, kalau Yes. nggak salah ya. Tapi itu nggak terlalu dari luar juga sih, lebih deket gitu ya. Tapi secara umum kelihatan Persib memaksa untuk bisa masuk dari sisi flank, dan itu susah gitu, karena mereka memang organisasi bertahannya Ratchaburi ini sangat bagus banget, sangat solid banget, dan ya pengalaman sih bicara sih. Pengalaman dari Ratchaburi ini menjadi tim dengan pertahanan terkuat di Thai League, Om. Iya, Dari jumlah golnya paling sedikit. Tapi sebetulnya kalau misalkan apakah Persib punya pemain yang bisa memainkan ruang sempit, sebetulnya ada Beckham Putra atau Sadi Ramdhani, Om. Iya. Tapi kalau Miyuki katakan apakah pemilihan starting 11 kemarin sudah tepat dari Bojan dan jauh lebih baik daripada leg pertama? Karena leg pertama kemarin sempat dikritik juga kan oleh sejumlah pengamat. Iya, yang surprise itu ternyata Dewangga langsung tetap dimainin ya. Itu yang karena kan Dewangga yang kemarin dapat sorotan tajam ya. Tapi ternyata Dewangga kembali dimainkan. Gue kira yang tahu persis dengan pertimbangan mengapa misalnya Dewangga tetap dimainkan, terus kenapa perubahan line up-nya juga nggak terlalu signifikan, praktis cuma ada Maris yang dimainkan sebagai starter. Itu Bojan paling tahu persis. Bojan yang mungkin sudah mengukur ya kapan saatnya memainkan memainkan Beckham gitu ya, ataupun memainkan Sadil, sudah ditimbang-timbang. Karena mereka ini kan pemain-pemain yang punya kecepatan, punya kemampuan untuk bisa penetrasi. Yang itu mungkin menurut Bojan dalam alam pikiran gue ini akan efektif kalau dilakukan di babak kedua. Ketika lawan sudah mulai capek dan pemain-pemain ini dengan kecepatannya bisa itu membuat banyak membuat banyak manuver dan memberikan peluang Persib lebih besar lagi gitu. Karena kalau 45 menit pertama barangkali kedua tim ini sama-sama dalam kondisi yang bugar, sama fokus, sama-sama punya energi yang setara gitu kan. Jadi sepertinya Bojan sengaja melepas line up pertama seperti itu. Cuman perubahannya kan Putros dimainkan jadi gelandang bertahan ya. Itu kan yang kurang kemarin di leg pertama, sehingga tidak ada pemain yang bisa memprotek Tom Hai gitu kan. Nah itu yang perubahan yang kelihatan. Eliander taruh di bek kanan. Selebihnya memang menurut gue sih memang sudah direncanakan. Makanya kan kelihatan Glenn di babak kedua ketika sudah mulai agak menurun energi ataupun juga istilahnya power dari pemain Persib, karena sepanjang babak pertama terus melakukan gempuran tanpa henti, dimasukin baru seperti Beckham. Sadil main gak tuh ya? Nggak main kemarin. Nah itu gue gak ngerti kenapa tuh. Sebenarnya perlu juga tuh Sadil tuh. Tapi masuknya Beckham aja itu terasa menambah darah ya. Dan Kurzawa. Tapi Kurzawa menurut gue masih 30% lah Glenn dari potensi terbaiknya dia. Tapi it's okay lah. Tapi Beckham yang paling terasa itu. Masuknya Beckham, dia benar-benar dengan footworknya, kemudian agility-nya, kelincahannya, ketangkasan, dia bisa nyebrang area gitu ya dengan kemampuan dia untuk melakukan penetrasi, itu terasa banget menghidupkan lagi asalnya Persib gitu. Ya cuman itu tadi ya lagi-lagi ada peluang-peluang yang harusnya bisa klinis. Ingat gak yang ada tendangan, ada corner kick yang harusnya Barba bisa on target, sundulannya ke samping. Terus yang Beckham harusnya Kurzawa harusnya bisa masuk dengan pukulan pahanya gitu kan. Tapi masih dapat aja kiper. Jadi ada aja yang kayak gitu-gitu tuh kalau memang belum rezekinya ya, walaupun sudah menciptakan banyak perbedaan dan perubahan di lapangan ya ujungnya memang masih persoalan di clinical area masih. Clinical area menjadi persoalan atau memang si Kampone yang sangat
baik dalam bermain Om. Ya gue lihat Kampun ada 2 atau 3 save ya. Tapi semestinya dengan dominasi yang ultra ofensif dari Persib, mestinya kreativitas peluangnya lebih banyak Glenn. Kalau gue lihat kemarin yang peluang bersihnya juga nggak banyak-banyak amat gitu ya. Walaupun mestinya bisa jadi gol juga. Artinya kan persoalannya memang itu lebih ke kreativitas di sektor depan sehingga jadi nggak klinis gitu loh. Ya mungkin boleh dibilang ini baru kelihatan ya bagaimana kualitas penyerang Liga 1 yang mungkin tampaknya akan bisa berbicara banyak di level elit, nggak cukup ternyata Glenn. Kan kalau Andre Jung, terus misalnya Ramon Tangki, terus William Barros, kalau dianggap sudah qualified gitu ya di Liga 1, ya berarti kan belum cukup di level Asia. Dulu kan juga kita kurang Ciro, DDS musim lalu. Wah, dahsyat Glenn kalau di liga lokal. Tapi begitu di level Asia ternyata belum cukup. Artinya Persib kalau untuk musim berikutnya barangkali ya harus cari striker yang benar-benar grade A gitu sekalian kalau mau compete di Asia gitu. Jadi ternyata nggak cukup kalau levelnya cuma medium-medium aja. Soalnya secara kolektivitas, secara kualitas tim dan taktikalnya Persib tuh bagus sebetulnya. Tapi kan eksekutornya kan tetap harus individu juga Glenn. Dan itu yang menurut gua jadi PR Persib. Padahal pemain-pemain ini dinilai justru lebih baik dibandingkan dengan pemain Persib di musim lalu. Ternyata enggak juga. Ternyata enggak cukup juga ya. Ternyata enggak cukup juga Glenn. Seperti waktu di pertemuan preview sebelumnya kita ngobrol kan, sempat kan lu bilang Persib kan udah tim yang sangat bagus pertahanannya ya, solid. Kan gue bilang, ya memang, tapi di lokal. Tapi kalau di ACL belum cukup. Dia sebelum kebobolan sama Ratchaburi 3-0, kebobolan sama Sailor 3, kebobolan sama Selangor juga 2 ya. Jadi kan banyak jumlah itu. Artinya kalau Persib musim berikutnya, dan gue yakin pasti kalau misalnya Persib kembali juara kan mereka akan hadir kembali di ACL 2 kan. Ya udah jadi bahan pelajaran nih ternyata kualitas pemain asing yang mereka miliki dalam 2 musim terakhir belum cukup untuk bisa bersaing. Untuk bisa menembus 8 besar gitu. Karena 8 besar tuh udah yang terbaik 8 Asia loh. Itu gak gampang kan. Dan sekarang Persib sebenarnya bukannya gak mampu tapi belum cukup gitu. Tambahin dikit lagi kan pengalaman otomatis sudah nambah Glenn. Kalau musim besok main lagi di ACL berarti kan udah 3 musim Persib. Secara pengalaman sudah lebih baik. Tinggal pemain-pemainnya yang lebih ditingkatin grade-nya. Dan sebetulnya hasil dari musim ini kan lebih baik dibandingkan musim sebelumnya kan. Artinya memang ada pembelajaran yang ditingkatkan di musim ini. Setuju. Tapi di luar kualitas pemain Om, sebetulnya lawan sendiri bagaimana sih bermain di Asia? Apa yang berbeda dengan ketika Persib menghadapi lawan-lawan di Liga Domestik? Lawan-lawan di Asia itu lebih taktikal. Nggak lagi cuma ngandelin fisik. Nggak cuma lagi ngandelin determinasi. Tapi penempatan posisi pemain. Position play gitu istilahnya. Itu sangat kelihatan grade-nya. Terutama Thailand ya. Tim yang sangat terorganisir. Terus kemampuan tim pelatih dalam menganalisa lawan juga sudah sangat rigid. Karena mereka setiap tahun main di level Asia gitu ya. Jadi memang mereka fokusnya sudah di Asia bukan lagi di domestik. Makanya permainannya lebih taktikal gitu. Itu yang kita harus adjust cepat. Kalau selama ini kan ya nggak bisa disalahin juga karena pengaruh sepak bola Liga Indonesia yang memang lebih mengandalkan pada kecepatan, ya kan, lebih mengandalkan kepada permainan yang permainan yang sporadis gitu ya, yang kurang terstruktur, akhirnya itu terbawa juga sampai di level Asia. Walaupun kita harus akui musim ini jauh lebih baik, kita lebih terhibur nonton Liga Indonesia sekarang karena sudah banyak varian taktik yang ditawarkan oleh pelatih baru yang datang ya, memberikan banyak warna taktik yang berbeda. Sudah misalnya seperti Bernardo Tavares dengan cara mainnya yang pragmatis gitu ya. Bojan yang lebih efektif, terus Marcio Sosa yang lebih mengandalkan attacking football gitu kan. Sudah mulai banyak variasi permainan yang kita nikmatin gitu ya. Artinya kan sudah ada progres juga dari Liga 1-nya gitu dengan taktikal yang ada gitu dibanding musim-musim sebelumnya. Tapi untuk di level Asia ya harus lebih lagi gitu. Karena kalau kita lihat Ratchaburi Om sebetulnya leg 1 leg 2 sebetulnya nggak ada yang spesial dari Ratchaburi. Tapi hanya satu yang lebih baik dibandingkan Persib adalah bola-bola efektivitas operannya Om. Operan pendeknya sangat efektif dan sangat precise gitu Om. Itu hal simpel tapi sulit untuk dilakukan. Nah ya mungkin yang agak dilulupain Glenn ya. Setiap kali Persib mendapatkan peluang dari sebuah build up dan itu bisa digagalkan oleh pertahanan Ratchaburi, entah oleh pemain belakangnya atau oleh penjaga gawangnya. Secepat itu juga mereka bisa membuat plot twist perubahan berbalik jadi fast counter
Kan ada kan, begitu Berginho bisa masuk, diamankan oleh kiper langsung tendang ke depan, langsung kita jadi scrimmage. Itu kan taktik, Glenn. Yang itu yang kita harus banyak belajar. Taktikal itu dia. Penempatan momentum, penempatan posisi pemain, kemudian lu perhatiin saat mereka nggak pegang bola, itu geraknya tuh benar-benar detail banget. Jadi sulit sekali kita mendapatkan ruang kosong. Kalau kita kan di liga kita umumnya kan kalau udah last minute udah mulai deadlock, buntu, udah nyerangnya sporadis aja kan gitu kan. Kalau mereka diukur tuh, ayo masuk semua, sebentar kita langsung dapat bola transisi, dia tahu tuh siapa yang dituju duluan. Dia dicari tuh Gleason. Begitu bola-bola direct build up yang dilakukan kipernya itu si Kampon ya. Itu precise banget Glenn. Shit gitu kan, nah kayak gitu-gitu kan. Taktik banget, taktikal banget gitu. Walaupun Ratchaburi sendiri kalau misalnya kita lihat kemarin kan sebetulnya nggak niat untuk menyerang ya, dia sangat nyaman untuk bertahan dan sebetulnya nggak ultra defensif juga ya, lebih ke middle block. Betul. Masih ada ruang juga, bahkan golnya Andrew Jung juga kan itu memanfaatkan ruang Dewangga yang bisa dimanfaatkan gitu. Bahkan cenderung bermain deep malah menurut gue. Cenderung kalau nggak mau dibilang parkir bis ya, itu deep banget, 6 di belakang soalnya mereka. Itu kan taktik juga Glenn. Bagaimana mereka sangat realistis membaca keadaannya. Kita menang 3-0, ngapain kita main terbuka. Main meladeni cara bermain Persib. Ya negatif aja gitu. Itu kan ya itu dia, makanya bagian dari taktik kan banyak ya. Dari pendekatan strategi yang akan ditawarkan ataupun juga dari teknis permainan apa yang mau diapungkan di lapangan itu kan pelatih yang si Waraud Sirmaka ini yang gue pikir menjadi master of mind-nya gitu ya. Dan sayangnya kan masalahnya kitanya tidak punya banyak pilihan juga karena udah tertinggal 0-3 kan. Itu juga kan yang setelah preskon dikatakan oleh Boyan Hodak, yang salah bukan hari ini, yang salah game pertama karena terlalu banyak kemasukan. Karena game pertama itu, maka tadi gue bilang kan di awal harusnya ditukar tuh, kita home dulu gitu. Kan biasanya kan gitu Glenn. Kalau tim yang under ranking kan biasanya duluan home kan, kalau babak knockout kan kalau di Liga Champions gitu kan. Ini kok kenapa mereka duluan gitu ya. Jadi mereka yang bisa ngedrive, mereka yang nyetir jadinya. Dan sayangnya saat itu kita nggak perform gitu. Sangat tidak perform. Padahal secara ball position, secara shoot on target, secara peluang Persib unggul. Banyak, betul banyak. Dan sebenarnya kan ini juga Persib harusnya bisa lebih bugar, lebih pulih lagi karena kan jadwal yang mestinya mereka mainin lawan Borneo setelah kembali dari Ratchaburi kan ya. Setelah kembali dari Ratchaburi kan harusnya dimain lawan Borneo, tapi kan diundur ke Maret kan. Itu kan sebenarnya sudah disupport juga kan oleh penyelenggara supaya Persib bisa benar-benar dalam keadaan pulih, bisa compete, bisa fokus dan bisa remontada gitulah ya mimpinya ya. Tapi dari awal gue udah bilang 3-0 nih berat gitu loh. Berat. Mungkin kalau 2 aja masih bisa kejar dengan asumsi bahwa pertama kita bisa ambil 1, naik lagi motivasinya, moralnya, babak kedua ambil 1 lagi kan bisa. Kalau 3 begitu Ratchaburi mainnya sangat disiplin begitu, wah susah. Harusnya kalau misalkan gol dari si Berginho disahkan, wah, itu bisa beda cerita tuh. Betul, terlepas dari itu offsetnya. Betul. Tapi kalau itu disahin, kalau itu onside, itu kan gol di menit ke-5 ke-6 Glenn. Itu pasti lebih kenceng tuh. Betul. Dan tekanan terhadap Ratchaburinya juga akan lebih terasa gitu ya. Karena begitu pas habis 1 gol, terus agak mandek gitu kan ya. Baru menit keberapa ya? 30-an. Iya, itu kan udah lama juga tuh proses menunggu itu kan. Proses untuk bisa mencari 1 gol pertama itu lama sekali. Dan sebetulnya masih dalam skenario Glenn menurut gua. Kalaupun itu memang babak pertama 1-0. Tapi yang gak dalam skenario setelah itu kartu merah. Kan jadi susah gitu kan. Kartu merahnya masih jauh di tengah lagi. Kartu merah yang menurut gue sih konyol gitu loh. Bodoh gitu loh. Jadi dia mengorbankan semua plan yang sudah dibangun seperti Bojan itu membuat kayak undak-undakan tinggi tuh kalau kartu domino kan Glenn ya. Ini udah precise nih, harus kayak gini skenario-nya. Kita masuk dengan 11 pemain, kita keluar dengan 11 pemain. Ini kita masuk dengan 11 pemain, kita keluar dengan 10 pemain. Baru babak pertama. Ketika kita unggul, rontok udah. Terus mau pilihan, mungkin kalau masih 11 di babak kedua, mungkin Sadil main. Gue gak tahu di line up ada apa gak tuh Sadil tuh. Di DSP ada? Ada kan. Mungkin karena situasinya gak memungkinkan, lantaran udah main 10 orang kan juga harus jaga keseimbangan kan. Akhirnya Sadil gak masuk. Itu gue yakin bener. Kalau ya mungkin semua juga bisa lihat karena Persib gol-gol itu tinggal nunggu waktu. Banyak sekali peluang yang mereka hasilkan. Kalau 11 lawan 11 sampai di babak kedua itu bisa berbalik Len. Bisa berbalik. Itu persis apa yang dikatakan Bojan setelah konferensi pers. Tapi apa Om penjelasan
apa yang dilakukan oleh William Barros di pertandingan kemarin? Gue nggak tahu Glenn, karena gue juga belum dapat infonya ya. Tapi menurut gue pasti. Apa mungkin karena semangat yang tingginya dia semangat banget jadi akhirnya Iya. melakukan tackle tersebut? Pasti dia menyesal banget tuh. Mungkin dia nggak bisa tidur 3 bulan setelah ini. Karena itu konyol banget. Itu kan karena Camden ini lu tahu kan, Jonathan Camden ini suka memancing-mancing kan, suka memprovokasi. Kan kita ingat bagaimana di SEA Games 2023 dia lempar medalinya tuh, dia provokasi pemain-pemain kita, dia jatuhin banyak pemain-pemain kita gitu kan. Dan kemarin kayaknya William Barros sih kena juga provoknya gitu. Karena berkali-kali dia susah ngelewatin Camden. Dan setelahnya tuh Camden tuh kayak sedikit agak memprovok gitu. Nah pada momen yang kemarin kita lihat, si William itu gagal kuasai bola, terus dicuri sama Camden, muncullah spontanitas emosinya itu. Yang sayangnya itu dia nggak bisa redam. Dan kadang-kadang kan kalau VAR itu ya, kalau di replay itu terlihatnya dramatis Glenn. Seolah-olah kenceng gitu ya. Nggak selalu seperti itu sebenarnya. Ada kadang-kadang karena itu sifatnya refleks gitu ya. Jadi kelihatannya keras, kelihatannya dramatis, apalagi di VAR. Jadi di replay memang sih itu kelihatan banget emang di bagian vitalnya memang. Tapi terlepas, kalau gue sih kartu kuning dulu menurut gue ya. Tapi ya. Oh menurut lu nggak layak kartu merah? Ya karena itu ya tadi gue bilang, kalau gue lebih ke melihat bahwa karena VAR itu cenderung tergambarkan secara dramatis visualnya gitu ya, sehingga spontanitas yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang suka dinafikan dengan replaynya VAR yang terlihat dramatis. Namanya kan kalau lagi merosot gitu Glenn, itu kan sambil sliding ya, itu kan susah ditahan ya. Jadi polesan dikit aja, kalau di slow mo gitu kan kelihatannya wah gitu kan, padahal kan tas gitu aja mungkin, set gitu aja mungkin kan. Tapi menurut gua kan, tapi wasit mungkin lihatnya beda. Dan yang gua agak sayangin, dari 2 momen yang harusnya di VAR, itu kan direct red card kan. Kenapa nggak di review on field? Kemarin di review on field nggak? Nggak kan langsung kan. Terus yang gol Dewangga, kan kita juga sempat agak ragu, aduh offset, ya kan? Yeah. Tapi begitu ada tinjauan dari VAR kan, itu kan nggak perlu memang kalau offset kan, cukup dari panel VAR aja. Cuma kan biasanya setelah itu replaynya akan muncul kan, kan nggak ada muncul replaynya. Nah termasuk juga itu juga yang direct red card itu, kenapa nggak review on field? Kan biasa itu, karena itu kan direct red card. Itu yang gue pertanyakan, dan mungkin sebagian orang juga jadi bertanya-tanya, ini beneran nggak sih sebenarnya sefatal itu, atau cuman karena respon yang spontan karena dia cepet gitu kan, nggak bisa kita nilai jadinya. Akhirnya asumsinya ya sudah, karena wasit menyatakan itu memang udah kartu merah, dia merasa cukup, ya jalan gitu ya. Gue sayang itu sih. Om, tapi kalau misalnya kita lihat replaynya kan memang dia nggak ngincer bola. Iya. Tackle dari belakang kedua. Ya. Terus dia make pull kaki banget itu. Iya, ke bagian sol ya. Bagian sol. Ya. Jadi kalau gue sih, menurut gue itu layak merah sih Om. Iya. Ya setiap orang punya persepsi yang masing-masing ya. Kalau gue lihat, karena dia posisinya nggak ngebuang keluar Glenn. Bukan misalnya dia tacklingnya itu menghadap. Artinya ini tenaga bertemu tenaga gitu. Karena Camden itu juga kan keluar. Jadi dia didorong itu keluar. Jadi kekuatannya, tekanannya itu nggak seperti adu banteng gitu, ngerti nggak? Kan kalau dia begini, masang kakinya terus lawannya menghadap ke dia, itu fatal menurut gua ya. Tapi karena dia ngebuangnya keluar, memang ada mens areanya sih. Mens areanya itu niat jahat untuk menjegal si Camden untuk bisa menguasai bola. Tapi nggak sedramatis itu menurut gua. Itu masih ya kayak kalau mau dibalikin kan, contoh yang ada malis disepak kepalanya itu kan kuning aja enggak kan? Ya kuning aja. Jadi itu kan yang menurut gue jadi nggak konsisten wasit itu gitu loh. Jadi overall ketika sekarang sosial media riuh dengan keputusan wasit kemarin, lu memahami perasaan itu? Iya, gue ngerti banget karena wasit itu nggak konsisten dan cenderung memang agak merugikan Persib gitu ya. Ada momen-momen di mana misalnya ada malis langsung dapat kartu kuning pertama ketika dia menarik lawan pertama kali gitu ya. Tapi lawan yang lebih dulu menarik pemain Tom Hai kan berapa kali tarik tuh Glenn, jersey-nya ketika dia dalam posisi mau menyerang, nggak kuning gitu loh. Tapi begitu giliran ada malis narik baju lawan sekali aja langsung kuning. Padahal posisinya sama-sama ngambil keuntungan untuk menyerang balik. Nah itu wasit tuh nggak konsisten di situ.
Terus yang ketika ada Malis sepak, walaupun mungkin nyapaknya nggak sengaja kali lawannya sampai ke kepala, kan minimal kuning, nggak juga gitu. Ya kalau misalnya si Uliam Baros ya sudah lah, itu memang 70% ya gitu ya, 70% merah gitu. Kalau gue sih milihnya mestinya wasit lihat dulu momennya gitu. Karena itu posisinya juga jauh dari pertahanan lawan juga gitu kan, di tengah gitu ya. Dan posisinya bukan saling berhadapan-hadapan adu banteng gitu, tapi memang ngebuang keluar. Jadi KMD itu kalau jatuh pun pasti keluar. Jadi lebih safe di situ. Kecuali dia ngadep ke arah Uliam Baros, itu pasti lebih keras itu dan itu lebih fatal. Gue bisa ngerti gitu. Om, tapi apa dampaknya terhadap keputusan wasit yang tadi lu katakan tidak konsisten terhadap permainan kemarin? Ya secara mental jadi terganggu, dikit-dikit banyak protes, banyak kan, terus kemudian juga wasit ini sepertinya membiarkan pemain-pemain Ratchaburi itu melakukan banyak drama ya. Bentar-bentar kan jatuh perawatan, waktu jalan. Ya karena wasit sendiri nggak bisa tegas gitu ya. Dan itu memberi kesempatan lawan jadi istilahnya retreat lagi, ambil ritme lagi dengan drama-dramanya dia, karena banyak pertandingan terhenti gitu ya. Kalau liatin deh wasit-wasit luar ya, apalagi Liga Inggris ya. Kalau belum fatal banget gitu, body segala macem, play on terus Glenn, waktunya efektif. Dan itu sebenarnya kan juga udah kita lihat di Liga Indonesia ya, ketika wasit-wasit asing ya kayak dari Jepang atau dari mana mimpin, itu banyak duel-duel, clash antar pemain itu secara fisik dibiarin Glenn. Karena itu kalau semakin banyak pertandingan berhenti kan mengganggu ritme permainan ya. Ya merusak permainan. Merusak permainan dan merugikan tim yang sedang berambisi untuk ngejar gitu loh. Kalau lawannya kan jadi antagonis ya biarin aja. Karena ditalorir kan. Bentar prit panggil medis berapa menit gitu segala macam. Akhirnya kan tambahan waktunya juga gak signifikan. Tim yang ngejar ini kan jadinya susah gitu dapetin momennya ini gitu loh. Itu yang gue sayangin sih. Bojan bilang Persib akan secara resmi melayangkan protes ke AFC meskipun secara hasil kan sudah tidak mungkin berubah Om. Iya betul. Tapi memang lu katakan kartu merah Uliam Baros itu akhirnya merubah jalan pertandingan menjadi game changer di pertandingan kemarin. Betul banget. Karena sebenarnya peluang Persib sampai di menit Uliam Baros itu di kartu merah itu masih besar untuk bisa remontada, untuk bisa balik. Soalnya kelihatan ya bagaimana gestur para pemain Persib yang sangat bersemangat, sangat antusias, sangat militan, determinan. Kelihatan sekali lah aura mereka untuk mengeluarkan semua energi yang mereka punya untuk bisa comeback itu ada. Tapi ya begitu pas wasit langsung memberikan kartu merah. Tapi memang kita harus akui konyolnya Uliam Baros juga, ngapain bikin foul kayak begitu kan. Mengubah semua jadi arah permainan akhir gitu. Dan itu yang gue sayangin sih, Ya itulah. Dan lebih disayangkan lagi ketika peluit akhir ada sejumlah bobotoh yang masuk ke lapangan. Yeah. Gue gak tahu apa tujuannya. Gue juga bingung apa yang pengen diperlihatkan dari aktivitas tersebut. Karena menurut gue gak keren sama sekali Om. Jujur harus gue katakan di sini itu gak sama sekali gak keren gitu. Lu melakukan hal itu sama sekali tidak keren Om. Enggak. Kalau gue simple aja seperti banyak yang disebutkan di medsos, kampungan menurut gue. Sebagian ya. Enggak semuanya, seperti dikatakan Bojan kan, dari 30.000 penonton itu 29.000 itu luar biasa fantastis. Gue setuju. Nah yang puluhan orang ini atau paling banyak 100 paling turun ke bawah ya, itu kampungan menurut gue. Dan itu harusnya nggak boleh lagi terjadi di level Asia, nggak boleh lagi terjadi di level internasional. Jangan bawa habit ataupun juga kultur jelek gitu di panggung internasional. Karena itu bukan cuma mempermalukan Persib, mempermalukan kita Indonesia yang dianggap ya lu berarti memang belum layak main di level ini gitu. Dan itu pertandingannya udah selesai, udah nggak bisa apa-apa juga. Apalagi yang gue dengar bocil-bocil sebelah selatan itu banyak anak SMP katanya ya. Nah itu kan aduh sayang banget gitu loh. Ini yang kadang-kadang yang membuat sepak bola kita khususnya dari sisi peradaban ya nggak pernah maju Glenn, karena dikotori oleh sebagian kecil kelompok supporter yang nggak mau sepak bola kita maju karena mereka dengan gampang sekali meluapkan emosinya, kemudian agresivitasnya tanpa nalar gitu loh. Dan juga gue sayangin kenapa mereka bisa turun ke bawah. Harusnya kita belajarlah dari pengalaman yang sangat memilukannya ketika pas tragedi Kanjuruhan ya. Itu kan karena karena faktor keamanan juga. Nah kemarin itu kenapa supporter tuh bisa turun ke bawah? Kan mereka dari atas gitu. Artinya ada faktor juga kelengahan pengawasan kan dari panitia penyelenggara, itu yang juga harus diperbaiki. Dan ini berlaku buat semuanya lah ya, nggak cuma buat Persib, buat siapapun tim yang main di level internasional, entah itu Dewa United, entah itu mungkin
dulu ada Madura juga, mungkin Persija juga pernah. Ya semua harus menyadari itu gitu loh. Mau sampai kapan sepak bola kita naik peradabannya gitu. Karena peradaban sepak bola itu dari perilaku supporternya, Glenn. Karena itu yang nggak bisa kita kontrol. Kalau permainan di lapangan kita bisa kontrol kan. Pemain-pemain itu bisa kontrol, bisa pelatih-pelatih bisa kontrol karena berada dalam domainnya dia. Tapi kalau yang di luar dari lapangan, dari arena, kita nggak bisa kontrol gitu. Karena gue bingung ya, maksudnya ketika mereka turun, terus mereka mau menemui wasit, terus mau ngapain? Iya, yang gue ngeri itu Glenn, gue lihat itu sampai ada stewardnya kan mengawal pemain Ratchaburi yang jogging suruh cepat masuk ya. Itu gue respect tuh, dia untuk nyelamatin karena dia lihat kan sudah mulai turun satu-satu. Terus gue respect sama pemain Persib yang juga ikut repot menghalau para supporter yang turun itu. Artinya kan dari sisi pemainnya bertanggung jawab juga ya. Untuk jangan gue lihat tuh semua gestur semua main sampai Beckham ke samping bilangin supporternya jangan turun. Terus gue lihat situ Barba, Martikardi, Bojan ikut turun untuk menghalau. Kan pemainnya sudah menunjukkan bahwa punya willing. Kita harusnya berada di level yang lebih tinggi, lu harusnya mengikuti dong adabnya gitu ya. Pemainnya udah kayak begitu berarti kan memang cuma supporternya ini yang nggak bisa diatur gitu ya. Karena terlepas dari wasit yang kemarin memang kita udah bahas tadi ya. Iya. Persib memang kalah agregat Om. Iya. Secara permainan juga kalah 3 gol di Thailand. Betul. Jadi bukan karena wasit aja menurut gue. Jadi setuju. itu menurut gue edukasi yang harus kita ini terus suarakan ya ke semua supporter, nggak hanya Boboto aja. Ini nggak hanya di Asia tapi di domestik pun kita harus dewasa sih. Betul. Menerima kekalahan karena menjadi supporter itu pada akhirnya akan diuji ketika mendampingi timnya ketika kalah, bukan ketika menang Om. Betul. Jadi siap menang siap kalah. Kita kan banyak selalu bereaksi ketika ada ketidakadilan di lapangan gitu ya. Kita nggak siap untuk menerima ketidakadilan gitu. Dan itu yang juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kan seperti itu ya. Tapi bagaimana cara kita merespon, itu yang membedakan derajat kita Glenn. Kalau meresponnya kita salah, maka kita tahu derajat kita di mana gitu kan. Kita hanya bisa menerima kalau kita menang. Kalau cuma siap menang doang, semua orang juga siap Glenn. Tapi kalau siap kalah dan kemudian menyikapinya secara dewasa dan menunjukkan bagaimana kita punya peradaban, maka akan berbeda responnya gitu loh. Itu yang gue rasa sebaik-baiknya alih-alih kita banyak komplain, banyak protes, lebih baik kita mengkoreksi ke dalam tim kita sendiri. Dalam konteks teknis permainan mungkin Bojan juga mesti mengoreksi ke dalam tim sendiri. Kenapa nggak jalan? Kenapa skema gua nggak works gitu ya? Kenapa? Jadi alih-alih nyalahin wasit, lebih baik menata lagi timnya, mengevaluasi materinya, taktikalnya. Karena kan pertandingan itu kan 90 menit Glenn. Banyak momen-momen yang harusnya lu bisa execute, bisa jadi gol. Kenapa gak jadi gol misalnya? Yeah. Kan jangan cuma menyalahi pertahanan ketika bobol. Jangan cuma menyalahi kiper ketika gagal menghalau bola ke dalam jaringnya. Kegagalan penyerang dalam eksekusi peluang-peluang yang terbuka, itu juga kesalahan Glenn. Itu kan juga kesalahan yang juga harus dievaluasi. Jadi harus seimbang gitu loh. Yeah. Jangan cuma main bertahan aja, pertahanannya jelek nih karena kebobolan. Ya enggak lah. Kalau penyerang lu juga gak bisa bikin gol dari peluang-peluang yang sudah terbuka, berarti kan itu kesalahan juga. Gitu. Dan rasanya gak perlu malu ya, tersingkir di 16 besar ACL tuh karena gak semua tim Indonesia bisa melakukan itu. Iya. Yeah. Dan menurut gue ini pembelajaran yang juga harus dipahami oleh Bobotos ya. Betul. Bagaimana sebetulnya ini kesempatan mereka untuk belajar. Memang Persib ini bersaingnya di Asia secara level udah berbeda gitu. Dan udah tadi lo katakan kan 16 tim terbaik di Asia itu gak gampang gitu. Yeah. Justru dengan ulah-ulah kemarin setelah pertandingan itu yang bikin malu-maluin gitu pada akhirnya. Iya, malu-maluin ya. Jadi gergetan lah ya. Gergetan. Kenapa begitu sih kan? Ini kita udah mulai naik level tim kita nih. Ayo dong kita dewasa dong gitu ya. Jadi nggak hanya squad aja, nggak hanya klub aja, tapi supporter juga perlu untuk naik level sih Om. Betul. Nah itu kita juga mengencourage supporter yang waras, yang nalar, yang boboto sejati untuk juga memerangi mereka yang brutal ini Glenn. Yeah. Memerangi mereka yang kampungan ini Glenn. Karena cuman komunitas mereka yang bisa menghandle itu gitu. Kita kan yang di luar-luar nih penonton kan nggak terlalu dalam ya tentang dinamikanya di sana kan. Yeah. Karena dengan cara itulah mungkin supporter Persib pelan tapi pasti bisa menapak lebih dewasa. Apalagi kalau bermain di kandang. Ini kalau kayak gini kan bisa jadi Glenn pada kesempatan Persib berikutnya main di ACL 2 dengan kasus seperti ini.
itu stadion close. Udah pasti. Rugi, Sanksi udah pasti. Iya. Udah pasti menanti lah. Betul. Dan orang-orang ini mikir nggak gitu, maksudnya klub pada akhirnya bayar denda yang harusnya uang itu bisa buat fasilitas, Betul. bisa buat lapang latihan, bisa buat benerin rumput, akhirnya harus membayar hal-hal seperti ini gitu. Iya. Dan kerugian moral buat pemain juga yang mestinya didukung oleh supporter, akhirnya karena kasus yang kemarin AFC mungkin nanti menghukum tidak boleh menggelar pertandingan dilarang menggelar pertandingan dengan penonton. Kan kerugian jadinya. Orang Persib kalau main di kandang selalu nggak pernah kalah, Glenn, itu kan jadi keuntungan yang direbut pihak oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu gitu. Sayang banget gitu. Padahal kemarin apresiasi banget buat bobot yang lain, itu padahal hari biasa, hari kerja. Iya. Kamis malam berarti ya. Betul. Tapi GBL itu kemarin penuh banget. Dan itu malam pertama tarawih loh. Iya betul. Yang mestinya ramenya di masjid tapi itu ramenya di stadion. Saking cintanya dan menganggap bahwa sepak bola ini udah agama buat mereka gitu. Ya it's okay, gak ada masalah gitu kan. Tapi ya harusnya ditunjukkan lah cara yang beradab, jangan sampai dikotori ya. Mereka udah berkorban, tadi Glenn bilang itu hari kerja, udah gitu cuaca juga nggak seluruhnya mendukung ya, tapi mereka mau datang gitu ya. Kemudian harus diakhiri dengan atau dinodai dengan pihak-pihak yang seperti itu gitu. Sayang banget. Ya. Dan sekali lagi penting untuk disuarakan hal-hal seperti ini untuk menjadi edukasi, karena kita nggak pengen hal-hal yang terjadi di beberapa tahun kemarin yang membuat kita nyaris di ban itu kembali terulang sih Om. Itu sih message yang harus kita suarakan. Yang gue khawatirin tuh soal apa ya, security ya, pengamanan ya, pengawasan ya, terutama terhadap tim lawan ya. Gue khawatir kemarin tuh kalau ada yang ketimpuk Glenn, aduh. Karena itu kan mereka turun itu ketika pemain-pemain Ratchaburi kan sebagian masih ada di lapangan ya. Itu yang aduh harus nggak bisa lagi terulang lah kayak gini-gini, nggak bisa lah. Kalau memang ternyata Gabela itu nggak cukup untuk bisa menjamin terjadinya keamanan yang proper, ya cari stadion yang lebih besar mungkin, yang jaraknya dengan lapangan tuh jauh sehingga ada masa bagaimana steward tuh bisa melakukan pengamanan. Kalau kemarin kan cepet banget Glenn, turun langsung ke Central Ban. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau di tempat yang lebih besar jaraknya lebih jauh, mungkin preventifnya lebih dapet gitu. Oke. Om, balik lagi ke lapangan, gue pengen membedakan, kita pengen lihat 2 musim Persib di Asia Om. Membedakan Asia di musim ini dengan Asia di musim lalu. Perjalanan dari Persib Bandung, apa yang lu lihat perbedaan? Ya, musim lalu itu Persib lebih banyak mengandalkan pemain-pemain ataupun individu-individu tertentu ya. Karena memang kan Persib saat itu memang sangat superior dengan DDS dan Cironya gitu. Istilahnya kuartetnya itulah. Ex Persib yang sekarang di Malut lah. Ada Tiron Dilpino, belakangnya ada Gustavo Franca, ada Nick Kuipers ya. Sangat mengandalkan individu-individu itu gitu. Tapi kalau yang sekarang ini lebih kolektif menurut gue sih. Materinya lebih kolektif. Terus spiritnya sudah lebih lebih kuat gitu. Bondingnya itu lebih bagus gitu ya. Nggak lagi ngandelin individu-individu tertentu. Makanya kan perjalanannya itu kita bisa lihat Glenn, bagaimana Beckham bisa mengubah jalannya pertandingan. Terus inget gak Adam Alis bisa bikin gol di Selangor sebagai super sub. Ya itu kan gitu-gitu ya. Yang menurut gue lebih merata. Jadi Persib itu musim ini terutama di ACL itu peran dari masing-masing pemain itu lebih terbagi gitu dibanding musim sebelumnya yang lebih ngandelin individu-individu tertentu seperti Ciro, DDS. Kemudian di belakang ada ada Kuipers, ada Gustavo Franca, yang itu barangkali sudah dievaluasi oleh Bojan, nggak bisa nih, kita harus ubah. Makanya kan diganti satu gerbong tuh diganti istilahnya. Kita sempat was-was waktu itu, Persib kenapa ya dalam pick-pick yang bagus ini kok pemain-pemain ininya diganti semua ya. Ternyata mungkin Bojan sudah melakukan analisa, ini kalau untuk level yang lebih tinggi, gue harus mainnya unit nih. Semua bondingnya harus bagus, semua pemain harus memiliki peran yang sama dalam berbagi kontribusi gitu. Dan itu udah berjalan bagus sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi ada hal-hal detail yang nggak bisa dikontrol Bojan ya, kayak gitulah. Pemain cedera, pemain kartu merah, itu yang nggak bisa dikontrol. Jadi sebenarnya secara skenario, secara plan Persib yang dibangun Bojan ini sudah bagus Glenn, sudah terstruktur gitu dan arahnya sudah jelas. Kemarin udah juara back to back, terus sekarang mau lolos dari fase grup ACL 2. Terus bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi, itu semua sudah dibangun bagus gitu ya. Tapi ya selalu kita harus diminta untuk berproses kan, bersabar kan. Nggak bisa seperti
membalikkan telapak tangan. Sekarang udah back to back nih, besok ke Asia dong bisa juara di Asia, nggak mungkin kan. Jadi proses itulah yang gue lihat sudah on track lah menurut gue. Tapi apa yang masih kurang? Kualitas pemain asingnya untuk Asia. Kita harus akui itu untuk level Asia, pemain asing yang ada di Persib sekarang belum cukup gitu loh. Terutama sektor depan ya. Karena Persib ini kan udah punya tukang masak gitu kan ya. Terus punya kemampuan mendeliver bola ke depan, membangun serangan udah punya. Tinggal eksekutornya yang kita perlu yang ganas gitu loh. Perlu yang memang benar-benar memberikan garansi. Kalau di Racaburi itu kan kayak tanah gitu kan, setengah peluang 1 gol Glenn. Dia nggak boleh back lawan skip dikit dia bisa. Yang kayak gitu-gitu kita perlu penyerang tuh. Dan itu yang belum bisa didapatkan Persib. Artinya kalau musim depan main lagi di Asia, Persib butuh mendatangkan pemain asing penyerang yang predator. Yang benar-benar grade 1 lah. Yang grade A sekalian. Misalnya apa ya? Yang usianya mungkin nggak terlalu tua gitu ya Glenn ya, tapi dia pernah pengalaman di Eropa gitu. Terus ya pasti harganya lebih mahal, Kalau yang sekarang kan Glenn, coba lihat di Liga 1, Ulian Baros kapan terakhir bikin gol? Udah lama Glenn nggak bikin gol. Berapa pertandingan gitu? 7, 8. Terus Ramon Tangki, kapan terakhir bikin gol? Dia baru bikin gol tuh gol pertama itu baru November Glenn. Jadi lama sekali nunggu penyerang-penyerangnya. Kalau Andre Jung kan memang plottingnya memang dia kan memang untuk Asia sebenarnya. Maka di Asia dia bikin 5 gol. Udah on target sebenarnya sih, sesuai lah dengan harapannya. Tapi kan belum cukup juga gitu loh untuk bisa mengkonversi peluang-peluang lebih banyak gitu. Kalau di tengah kan udah bagus tuh. Ada Tom Haye, ada Marklock, ada Malis. Terus flanknya juga udah kedalamannya ada Sadil, ada Beckham, udah bagus. Belakangnya juga sama, ada Putros, ada Reinders, terus Barba, Julio Cesar, Matika, udah bagus. Kipernya aja yang kurang, backupnya ya. Tapi kan expose-nya Persib kan bukan di belakang, sekarang kan di depan gitu loh. Ternyata di depan itu yang menurut gua harus dapetin sosok predator yang nomor 1 lah. Jadi kunci, jadi modal untuk bersaing itu pada akhirnya pemain asing itu ya yang harus. Iya, karena kan di Asia kan pemain asing kan relatif bebas ya. Kalau nggak salah 10 apa ya. Jadi otomatis ya ngandelin kualitas pemain asing Glenn. Di Thailand kan juga pemain lokalnya nggak banyak juga kan, banyak kan pemain Brazil itu kemarin kan. Ya itu udah pasar bebas kan, ya kita harus menyesuaikan gitu. Tapi seberapa menguntungkan sih untuk klub bersaing seserius itu seperti Persib di Asia musim ini? Karena kalau kita lihat kan gimana perombakan timnya kan betul-betul luar biasa dan memang diplot untuk bersaing di Asia gitu. Sebetulnya lebih menguntungkan atau lebih merugikan secara finansial? Sebenarnya semua sudah sesuai ya Glenn dengan insentif yang ditawarkan oleh AFC. Oleh ACL gitu ya, ACL 2 atau ACL 1. Kalau ACL 1 malah hadiahnya hampir 60 gitu ya. Kalau ACL 2 tuh, ACL 2 ini hampir 60 kalau sampai juara dari bawah. Bahkan Challenge League itu kalau maksimal Dewa tuh bisa dapat 40 malah. Nah, miliar. Jadi sangat worth it banget Glenn untuk diperjuangkan, untuk dimenangkan gitu loh. Itu yang menurut gua harusnya disadari oleh semua klub-klub di Liga 1 juga untuk bisa visinya ke sana gitu loh, visinya ke Asia loh. Karena kalau cuman di dalam negeri aja, kalau mereka memang mikirnya hanya kepentingan parsialnya buat timnya, ya memang cukup aja juara di domestik. Tapi kan kita kalau mikirnya lebih jauh ke depan untuk Indonesianya, untuk liga kita supaya naik, supaya ranking kita juga naik, ya kita harus compete dan investasi bisa bertanding di kompetisi Asia dong, karena insentifnya gede gitu. Kalau BRI Liga 1 kan sorry to say kan hadiahnya cuma 7,5 M Glenn. Kalau juara 60 M kebayar lah gitu, maksudnya sesuai lah gitu. Ya itu yang ya kita harus melangkah ke sana sama-sama. Memang harus dibuka wacana kepada semua member kontender dari kompetisi Liga 1 agar mereka tuh visinya jauh ke depan, membangun tim untuk bersaing di level Asia. Jangan cuma di kompetisi domestik gitu. Harus semuanya sama-sama punya M yang bareng gitu. Kalau cuma tim-tim tertentu aja akhirnya nggak kedongkrak juga ini Glenn. Yang industri nggak kedongkrak juga, nggak akan menuju ke sana juga. Makanya kita perlu nih tim-tim yang ambisius ya. Kayak Dewa, Persija, Malut. Kita perlu tuh supaya napasnya panjang, nggak cuma jadi jawara di domestik tapi juga di Asia. Karena ujung-ujungnya kapan kita bisa main di ACL Elite kalau kita nggak mulai proses dari yang bawah. Kalau nggak kita berprestasi gitu ya di Challenge League ataupun di ACL 2, nggak mungkin kita sampai ke situ kan.
gitu. Jadi harus semuanya bergeraknya bareng gitu loh. Visinya harus bisa ke Asia gitu. Siapapun mau wakilnya kita support gitu. Oke. Dengan tersingkirnya Persib di Asia, apa dampaknya terhadap perebutan juara dari Super League? Udah pasti Persib semakin susah untuk dihadang. Itu logisnya ya Glenn ya, perkiraan logisnya. Karena kemarin Persib menyiapkan tim ini untuk 2 kompetisi kan. Sekarang tersisa cuma 1. Maka skuad mereka yang gemuk, kedalaman mereka yang mumpuni, itu sudah semakin bisa dioptimalkan dengan hanya fokus di satu kompetisi di mana saat mereka sekarang ada di atas. Maintenance aja, mereka nggak boleh slip dari tim-tim yang enggak gitu kan ya. Jangan kayak pas pekan pertama Persib kalah dari Persijap misalnya gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi ditoleransi slip-slip di atas. Termasuk juga Persija kan banyak slipnya dari tim-tim yang enggak hingga mereka banyak kehilangan poin. Nah buat Persib udah nggak bisa lagi tuh. Karena posisi mereka sekarang diburu. Dan mereka sekarang nggak punya alasan nggak bisa tetap bertahan di atas. Karena fokus mereka cuman di Liga 1 kan. Nah ini yang harus dioptimalkan. Gue pernah bilang juga di kesempatan sebelumnya bahwa amit-amit Persib nggak lolos di ACL 2, maksudnya amit-amit kalau Persib nggak lolos gitu ya, maka mereka akan semakin susah untuk ditahan. Karena pasti mereka rasa lapar mereka untuk dapetin hat-trick itu makin besar. Dan tuntutan Bobotoh udah semakin keras aja tuh. Udah lu sekarang fokus di sini kan, lu harus bisa prestasi nih. Tripit gitu istilahnya ya. Karena itu juga kan sejarah buat tim sepak bola Indonesia. Nggak pernah ada tim di Liga 1 ataupun di kasta tertinggi yang bisa 3 kali juara beruntun kan. Persib kan mungkin kalau mau dihitung dengan perserikatan waktu itu kan 2 kali Glenn. Akhir perserikatan juara 93-94, kemudian profesional era pertama 94-95 juara juga. Back to backnya di situ kan. Tapi setelah itu kan nggak ada lagi yang back to back. Nah sekarang mau tripit lagi. Itu gue rasa Persib semakin susah. Tinggal bagaimana Bojan ini menjaga konsistensi timnya, menjaga ritmenya supaya mereka tetap fokus dan nggak kehilangan poin gitu aja sih. Probabilitasnya naik dari berapa ke berapa? Mungkin sekarang jadi 75 kali ya. Karena kan udah paruh musim berjalan ya. Kalau sebelumnya mungkin masih 50-50 karena perbedaan poinnya masih tipis-tipis. Kalau sekarang kan dia sudah nabung pertandingan juga kan Persib kan ya. Sementara Persija udah main gitu. Jadi ya ini sekarang terlalu ekstrim mungkin ya kalau dibilang kayak Arsenal ya. Tapi posisi jangan disinggung itu. Tapi jelas posisi Persib karena mereka boleh dibilang sekarang lawan yang relatif bisa sedikit mengganggu gitu ya. Kan cuma contender yang di bawahnya Glenn, Borneo, Persija paling Malut. Kan cuma 3 itu aja kan. Yang nilainya 9 poin doang kan. Tapi kan selebihnya kan lebih banyak poin yang harus mereka menangkan juga. Makanya tadi gue bilang jangan hanya fokus pada kontendernya tapi pada tim-tim yang kecil-kecil itu yang kadang-kadang mereka juga bisa menyulitkan. Jadi Persib nggak ada masalah lu kalah sama Persija misalnya, tapi lu meraih sisa pertandingan dengan kemenangan kan sama aja, lebih berharga itu gitu daripada cuman mentingin El Clasico-nya misalnya ataupun kehilangan poin dari Borneo. It's okay. Kalau nanti Borneo juga slip kan nggak ada masalah juga. Jadi harus mikirnya lebih kebesaran pertandingan yang tersisa ini dibanding direct rivalnya gitu. Tapi dengan gilanya transfer Persija di pertengahan musim kemarin menjadi salah satu penantang utama untuk membunuh mimpi Persib hat-trick juara di Super League. Nggak cuma Persija sih, Borneo juga sih. Karena Borneo sekarang pelan-pelan balik lagi tuh Glenn, mulai menangan lagi kan. Kita kan lihatnya cuman karena Persijanya sibuk kemarin transfer ya, jadi seolah mereka lebih punya peluang besar ya. Jangan lupakan juga Borneo Malut juga masih sama punya kesempatan ya. Tapi bahwa Persija sekarang lebih dapat tekanan dengan melihat bagaimana belanja mereka, iya. Dan menurut gua bukan berarti juga Persija jadi mudah. Kemarin juga terakhir ya mereka menang lawan Madura ya kalau nggak salah ya. Setelah kalah dari Arema. Bali. Lawan Bali kan. Itu kan menangnya juga nggak gampang Glenn. Karena Balinya juga melakukan perlawanan juga gitu. Dan Persijanya juga banyak juga menyanyiakan peluang juga gitu. Jadi setelah mereka kalah dari Arema, tekanan mereka juga lebih gede juga gitu. Nggak boleh miss lagi mereka kan. Itu yang gue rasa juga jadi salah satu tantangan buat Persija untuk bisa mendekat ke Persib. Bagaimana mereka resolve internal problem mereka, yang nggak boleh nyanyiin peluang gitu, yang nggak boleh bikin kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Kemudian tactical change-nya harus precise, harus sesuai gitu ya. Itu yang masih menjadi persoalan menurut gue di Persija dan juga Marcio Sosa. Dan meracik tim
yang banyak pemain baru di pertengahan musim itu juga tidak mudah. Tidak mudah itu. Ya. Dan itu juga dialami oleh Persib kan. Yes. Ya Sergio Castel juga mengatakan saya baru 10 hari di sini, saya belum tahu tuh Persija siapa. Dia kan bilang gitu kan. Saya hanya fokus dengan tim ini, tapi saya tahu sekarang kami ada berada di atas, saya hanya coba menikmati dan coba beradaptasi. Jadi ya lebih fokus gitu aja sebetulnya kan. Sama Persija juga mungkin kayak misalnya ada perdebatan kenapa si Sen Patinama justru dimasukin di akhir-akhir gitu ya. Kenapa diduluin misalnya, kenapa mainin Arliansa, kenapa bukannya si ini. Kan itu masih pertanyaan-pertanyaan publik kan ya. Yang tahu persis kan pasti Marcio Sousa, yang pasti dia berusaha keras untuk bagaimana menciptakan chemistry, kemudian juga apa ya, puzzle link up yang pas. Mungkin saat ini Sen belum cukup untuk dimainkan sebagai starter, sama halnya juga dengan Persib belum bisa langsung memainkan Kurzawa misalnya. Kan itu problem yang normal menurut kita sih ya. Teman kadang-kadang kan supporter nggak sabar Glenn. Yeah. Dan bisa jadi pelatih di atas pelatih malah kan. Pelatih online kan, ngatur-ngatur gitu ya. Itulah yang terjadi gitu. Jadi akan semakin seru persaingan dari Super League. Thank you Om Yuke. Ya, sama-sama Glenn. Sudah berbincang panjang lebar ini padahal puasa pertama. Semoga lancar terus ibadah puasa. Amin, terima kasih. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.